Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya, teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Ya. Sebelum kita lanjut video ini, Sobat Waras, alangkah baiknya di subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung perayaan Natal dalam pelayanan Pavel, dan puji Tuhan untuk taburan-taburan yang Sobat Waras berikan. Doa Pavel Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Sobat Waras yang tergerak untuk mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, Anda bisa mensupport melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini informasi lengkapnya dimuat oleh Tempo. Menjelang Natal, gereja di Bandung mendapat ancaman teror. Ini 19 Desember 2025. Polisi setelah memeriksa benda yang dicurigai sebagai BOM di lokasi sekitar gedung perkantoran dan gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS di Baranangsiang, Bandung, Jawa Barat, 19 Desember 2025, polisi memastikan benda berbentuk kotak berlapis lakban hitam dengan sambungan kabel yang ditemukan di depan GKPS tersebut bukan bom. Hingga kini, polisi terus menyelidiki pelaku teror menjelang perayaan Natal tersebut. Polisi ketika memeriksa lokasi di sekitar gedung perkantoran dan gereja Kristen Protestan Simalungun di Baranangsiang, Bandung, Jawa Barat pada 19 Desember 2025. Ya, polisi ketika memeriksa lokasi di sekitar gedung perkantoran dan gereja Kristen Protestan Simalungun di Baranangsiang, Bandung, Jawa Barat 19 Desember 2025. Lalu polisi menjaga lokasi sekitar gedung perkantoran dan gereja Kristen Protestan Simalungun di Baranangsiang, Bandung. Ini foto-fotonya kawan-kawan. Jadi polisi menjaga lokasi yang mendapat ancaman bom di sekitar gedung perkantoran dan gereja Kristen. Nah, jadi lagi-lagi kawan-kawan, hati-hati, kadron mulai berkeliaran ya, dan ingin melakukan aksi biadab yang diperintahkan oleh junjungan mereka. Waspada. Iya, dimuat juga oleh Tribun Jabar, itu teror benda mirip bom di gereja kota Bandung. Erwan, waspada ancaman teroris di Jabar cukup tinggi. Ya, ini Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan bahwa terorisme masih menjadi ancaman yang cukup serius di Jabar. Hal itu diungkapkan Erwin merespon adanya teror kotak hitam yang sempat diduga bom depan pintu gereja GKPS Kosambi, Kota Bandung. Itu baru dugaan. Kita semua waspada karena memang ancaman teroris di Jabar, intoleransi di Jabar ini cukup tinggi, kata Erwin ya, di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, menurut Erwan, yang menjadi salah satu ukuran adalah masih banyaknya orang di Jawa Barat yang terafiliasi dengan kelompok atau jaringan teroris. 1 pekan yang lalu, Erwan menghadiri langsung proses pencabutan
bayat 250 mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII). Seminggu yang lalu saya sudah membayat mantan-mantan teroris NII. Itu ada sekitar 280 warga binaan NII masuk kembali ke pangkuan NKRI, ungkapnya. Pemerintah provinsi akan meningkatkan koordinasi dengan Polda Jabar untuk mengantisipasi adanya tindakan teror seperti di Kota Bandung. Seiring dengan itu, koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB juga akan ditingkatkan. Kita juga merangkul semua stakeholder FKUB. Kita galakkan gerakan pada saat Natal dijaga oleh Muslim, Hindu, Buddha. Dan saya berharap nanti kita bisa mengikis sedikit demi sedikit para teroris yang ada di Jabar dan Indonesia. Kita akan berikan arahan, saya dari segi pemerintah provinsi dan Pak Kapolda dari segi pengamanan di lapangan nanti tandasnya. Warga dihebohkan temuan benda yang diduga bom di depan pintu gereja GKPS di kawasan Ruko Baranang Siang, Kosambi, Kota Bandung pada Jumat 19 Desember 2025. Pengelola Ruko ITC Baranang Siang, Asep Kumaludin, menceritakan kronologi temuan benda diduga bom tersebut. Menurutnya, laporan awal diterima sekitar pukul 8.30 dari pengurus gereja. Benda yang ditemukan berbentuk kotak dan memiliki kabel. Wah, kasihan ya. Syukur ya, ini bisa diatasi dengan baik. Katanya sudah melaporkan 2 kali ke pos, ada kabel-kabelnya, jadi saya nggak berani pegang katanya. Jarak benda tersebut dengan bangunan sekitar diperkirakan lebih dari 1 meter. Saat benda ditemukan tidak ada aktivitas di sekitar gereja. Enggak ada Pak. Itu kardusnya berbentuk kotak. Hanya ada kabel. Kabel ini keluar. Ya, Acep sambil mengatakan kabel yang terlihat berwarna merah dan putih. Lalu Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sotono, kemudian mengkonfirmasi jika kotak yang sempat dicurigai sebagai bom ini ternyata berisi kayu dan kabel. Ya, tadi pagi kami mendapat laporan dari Kapolsek terkait ada benda mencurigakan di kawasan Ruko ITC Kosambi. Akhirnya kami bersama Gegana Brimopolda Jabar langsung mengecek setelah dipasang garis polisi dan ternyata isinya adalah batang kayu sehingga bukan sesuatu yang membahayakan katanya. Ya, itu informasinya kawan-kawan. Ya, iblis mulai berkeliaran dan ini perlu kita doa supaya Tuhan tolong sehingga acara Natal tidak mendapatkan gangguan dari penyembah-penyembah setan yang merasa dengan melakukan itu mereka akan langsung masuk surga. Dasar sesat itu kawan-kawannya. Hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada hidup yang kekal. Di luar Yesus Anda pasti binasa. Salam waras dan bye-bye, shalom.